Ya, shalom, selamat datang kembali di GBT Home Online Service dan kembali lagi bersama dengan saya Valen di sini. Dan kehadiran saya seperti biasanya di sini akan menyampaikan dan memberitakan beberapa informasi-informasi seputar GBT Home Gedung Gebang. Yang pertama pastinya mengenai jadwal ibadah GBT Home Gedung Gebang. Ibadah onsite akan terus kami laksanakan pada setiap hari Minggu pada jam 6:30 pagi yang tentunya menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Dan bagi jemaat yang berhalangan untuk hadir, bisa untuk mengikuti layanan live streaming via akun Instagram @ermitjunaidi. Dan juga ibadah online yang selalu kami tayangkan di YouTube channel kami GBT Home Gedung Gebang pada setiap hari Minggu pada jam 7 pagi. Dan selanjutnya saya akan terus-terusan menghimbau kepada jemaat semua untuk tetap selalu rajin memakai masker dan juga mencuci tangan. Karena kita bisa tahu sendiri di sekitar kita protokol kesehatan sudah semakin kendor kembali lagi. Dan maka dari itu mari dari kita sendiri kita mulai menerapkan kembali protokol kesehatan seperti dahulu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saya kali ini. Saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada ibadah online pada saat hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya, kebaikan-Nya senantiasa bagi kita semua. Haleluya. Saya mengajak untuk kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya pada setiap musim kehidupan kita, baik dalam kemarau, hujan, badai sekalipun, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita semuanya. Selalu menopang, selalu tidak pernah terlambat pertolongannya bagi setiap kita. Mari kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu, semua pertolongan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ini segenap hidup kami Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan Yesus hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, dalam setiap musim kami Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku hanya daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada, kami boleh kembali Tuhan. Dengan kami satu tujuan Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu Bapa. Bila setiap penyembahan kami Tuhan, bila setiap pujian kami hanya bagi-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami Tuhan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita sudah berada di bulan Desember dan kita ada di dalam suasana merayakan Natal. Dan kami sungguh berharap bahwa jemaat Tuhan, setiap kita sebagai murid Kristus, kita dapat memahami makna Natal dengan benar. Karena ini juga merupakan kunci pertumbuhan iman kita. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan bagaimana kita, saudara-saudara, merayakan Natal, bagaimana gereja Tuhan mulai membuat dekorasi, membuat pernik-pernik Natal, dan kemudian merayakan Natal dengan cara kita, itu semua tidak salah, saudara-saudara. Tetapi kemudian kita kadang-kadang bergeser maknanya. Kita harus memahami Natal juga dari sisinya Tuhan. Kita memahami Natal selama ini kebanyakan dari sisi kita sebagai manusia. Tetapi kita juga memahami makna Natal dari sisinya Allah Bapa. Ketika Ia mengutus anaknya Yesus Kristus, putranya yang tunggal ke dalam dunia. Jadi saudara dan saya, ketika kita memahami dua sisi ini, kita bisa memahami makna Natal dengan lebih baik. Mari saudara-saudara kita buka di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Perhatikan di ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, melalui apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala, saudara-saudara, kita belajar untuk memahami siapakah Tuhan Yesus, apakah makna Natal, dan apa yang sebenarnya Bapa maksudkan tentang Natal. Saudara-saudara, dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 10, diberitakan oleh para malaikat kepada gembala, dikatakan sebagai, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bagi kita, manusia yang menerima berita ini, saudara-saudara, kita terwakili oleh para gembala sebagai sebuah kesukaan besar
dan kemudian mereka dituntun oleh malaikat Tuhan untuk menemui bayi Tuhan Yesus. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Tuhan Yesus. Para gembala inilah mereka yang mula-mula menerima kabar gembira, kesukaan besar. Merekalah saudara-saudara yang mewakili kita sebagai gereja Tuhan. Di mana saudara dan saya perlu memahami bahwa sebagai gembala, mereka ketika mereka bekerja di padang gembala, saudara-saudara, pekerjaan yang mereka lakukan itu membuat mereka, membawa mereka, menyeret mereka untuk tidak di dalam suasana rohani. Perhatikan bahwa di masa yang lalu, saudara-saudara, para gembala ini menjadi sebuah profesi yang terhormat. Saudara lihat Daud, dia seorang gembala, Abraham, dia seorang gembala, Ishak juga seorang gembala. Tetapi kemudian terjadi pergeseran makna di mana, saudara-saudara, hukum Taurat mulai diberlakukan. Kenapa, saudara-saudara? Karena hukum Taurat itu menuntut setiap orang Israel untuk membereskan dosa, itu mereka harus datang ke bait Allah, mempersembahkan korban. Kalau mereka profesinya sebagai pedagang, saudara-saudara, yang berada di sekitar Yerusalem, saudara-saudara, mereka bisa menyelesaikan dosa mereka dengan membawa korban kepada Allah di bait suci. Tetapi para gembala, mereka ini orang upahan. Mereka bukan pemilik dari domba-domba itu, mereka orang upahan. Mayoritas mereka adalah orang upahan, mereka bekerja sebagai orang upahan. Plus mereka berada di padang belantara. Pekerjaan mereka, tugas mereka adalah memberi makan domba-domba mereka. Domba-domba yang dipercayakan kepada mereka, mencarikan air, mencarikan rumput. Dan itu memaksa mereka untuk jauh dari keramaian, jauh dari mana-mana. Mereka tidak bisa meninggalkan domba-domba mereka di padang belantara, sementara mereka meninggalkannya ke bait Allah untuk mempersembahkan korban tebusan bagi dosa mereka. Mereka harus selalu berada bersama dengan para gembala. Pemahaman inilah yang kemudian Tuhan Yesus pakai ketika dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Karena gembala yang baik itu tidak meninggalkan domba-dombanya. Memberi makan, mencukupi makan domba-dombanya. Dan itu dilakukan oleh para gembala. Para gembala ini mewakili gereja Tuhan. Mewakili kita yang tidak dalam kondisi layak untuk menerima kabar baik. Karena jauh dari hal-hal rohani. Mereka bahkan bisa jadi tidak pernah menjejakkan kaki mereka semenjak mereka menjadi gembala. Mereka tidak lagi menjejakkan kaki mereka di bait Allah untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Dalam takaran hukum Taurat, orang yang bekerja sebagai gembala, mereka hidupnya penuh dengan dosa, ada di dalam dosa. Sehingga malaikat Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Kenapa, saudara-saudara? Karena ini terlalu mulia, terlalu kudus buat mereka. Sebuah istilahnya penampakan yang buat mereka merasa mereka ketakutan, karena ini bisa jadi penghukuman. Para utusan Allah ini dari sorga, yaitu para malaikat ini mewakili Allah sendiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu yang selalu terjadi di dalam perjanjian lama. Dan itu disampaikan kepada orang-orang yang Allah percaya, orang-orang yang hebat seperti nabi-nabi Allah. Tetapi para gembala ini mereka ada dalam keadaan tidak layak. Bukan saja mereka hidup di dalam dosa, tetapi mereka tidak bisa membereskan dosa mereka untuk datang kepada bait Allah, ke bait Allah mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi awalnya ini mereka menerimanya sebagai sebuah ketakutan, tetapi kemudian malaikat Allah berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dari sisi kita ini adalah kesukaan besar. Dari sisi manusia yang tidak layak untuk menerima keselamatan, ini adalah kesukaan besar. Bagi para gembala, bagaimana mereka sebenarnya merasa tidak layak, kemudian mereka menerima berita bahwa ada Mesias yang lahir di kota Daud,
Ini adalah kesukaan besar. Karena berita ini disampaikan pertama kali kepada mereka. Bukan kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang hidup dalam kondisi rohani. Tetapi mereka sebagai orang-orang yang dihitung tidak layak menurut hukum Taurat, mereka menerima kabar sukacita ini. Dan ini adalah kabar sukacita buat saudara dan saya. Siapapun saudara, bahkan ketika saudara hari ini, pada saat ini dalam posisi merasa tidak layak untuk menerima kabar sukacita dari Allah. Natal adalah kabar sukacita bagi semua manusia. Bahkan bagi orang-orang yang hidupnya merasa tidak layak untuk menerima sukacita. Yesuslah menjadi sukacita buat saudara dan saya. Tapi kita juga perlu memperhatikan sudut pandang yang lain, saudara-saudara. Ini yang ingin saya bawa kepada saudara. Mari kita melihatnya dari sudut pandangnya Allah. Untuk bisa membuat saudara dan saya ada dalam kondisi sukacita besar, maka Allah harus membuat keputusan di mana Ia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus, saudara-saudara, adalah Allah sendiri. Dalam ketritunggalan Allah, Yesus ada dalam posisi sebagai anak yang diutus oleh Bapa. Perkataan yang menjadi manusia. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, saudara-saudara, dikatakan di masa yang lalu Allah itu sudah banyak berbicara kepada bangsa Israel, kepada para nenek moyang mereka melalui para nabi, melalui banyak cara. Tetapi ketika Yesus lahir, maka firman itu, saudara-saudara, menjadi manusia yang tadinya hanya roh, tetapi kemudian ketika diutus, saudara-saudara, diutus oleh Bapa, ia lahir dari perawan Maria, maka ia ada dalam kondisi manusia 100% dan Allah 100%. Ini yang sulit diterima oleh banyak sekali orang di luar Kristen, bahkan banyak orang Kristen pun tidak bisa memahami, tidak bisa menerima hal ini. Tetapi saudara perhatikan, Yesus ketika diutus oleh Bapa, ia harus mengambil rupa manusia supaya apa, saudara-saudara? Supaya tujuan dari kasih Allah itu nyata dalam hidup Yesus. Jadi kelahiran Yesus itu adalah sebuah proses yang sudah Bapa rencanakan dari sejak awal. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah Bapa sudah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Perhatikan, benih dari manusia, tetapi benih yang tidak dalam kondisi dosa. Tetapi dia dibuat berdosa dengan cara apa? Dia sebagai manusia yang sempurna. Bisa berbuat dosa tetapi tidak melakukan dosa. Lihat ketika Yesus dicobai. Jadi ketika Yesus lahir itu adalah prosesi, inisiasi di mana seorang anak kesayangannya Bapa diutus ke dalam dunia untuk menyatakan kasihnya Bapa dan mati di atas kayu salib. Jadi peristiwa Natal dan kematian Tuhan Yesus itu adalah satu paket. Dan ketika Yesus lahir, saudara-saudara, dia juga mengalami lapar, dia mengalami rasa haus, dia mengalami capek, dia mengalami emosi manusia, di mana dia bisa merasakan kesedihan seperti yang dirasakan oleh manusia. Dia pun bisa merasakan amarah. Saudara-saudara, mari kita melihatnya dari sudut pandang ini. Ketika Bapa mengutus Yesus, maka itu adalah saat di mana Yesus dan Bapa suatu kali akan berpisah. Saudara-saudara, untuk membuat saudara dan saya dalam kondisi sukacita, maka Bapa harus membuat keputusan yang sangat berat, di mana ia harus berpisah dengan anaknya. Ketika Yesus di atas kayu salib, saudara ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, Eli, Eli lama sabachthani.
Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah saat di mana dosa ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, Natal saudara-saudara itu memiliki dua sisi. Buat saudara dan saya ini adalah kesukaan besar. Di mana saudara dan saya ada dalam kondisi merasa tidak layak, tetapi Tuhan memberikannya kepada saudara. Anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya. Supaya apa saudara-saudara? Saudara menerima sukacita yang besar. Sukacita apa saudara-saudara? Sukacita diselamatkan oleh karena anugerah. Lihat berita itu sampai kepada para gembala. Mereka mewakili saudara dan saya. Di mana mereka tidak layak, tetapi Tuhan menghitungnya layak. Menghitungnya layak. Sehingga malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar. Tetapi di ayat yang ke-11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bayi saudara-saudara itu tidak bisa menjadi juru selamat. Hanya ketika Yesus dewasa dan kemudian dia mati di atas kayu salib bisa dikatakan sebagai juru selamat. Ketika Yesus lahir sebagai bayi itu adalah proses awalnya. Dan dikatakan sebagai Kristus, Mesias yang diurapi. Kapan pengurapan Bapa itu ada saudara-saudara? Ya ketika saudara-saudara sudah selesai berdoa berpuasa. Kemudian dia mulai pekerjaannya sebagai utusannya Bapa. Dibaptis. Kemudian mulai melayani dari satu ke kota, dari kota ke kota, kemudian melepaskan orang-orang dari kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, saudara-saudara. Bagaimana mereka yang lumpuh, Tuhan buat berjalan, yang buta melihat. Kristus yang diurapi, kemudian menjadi Tuhan. Bagaimana ia menjadi Tuhan, saudara-saudara? Sebagai Allah, saudara-saudara, Yesus itu keadaan sebagai Tuhan itu kekal. Tetapi dikatakan sebagai kurios, saudara-saudara, sebagai Tuhan, itu adalah ketika Yesus menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari saudara-saudara, kita memahami Natal sebagai dua hal yang harus terjadi. Ada saat di mana Bapa harus mengalami kesedihan yang besar, supaya saudara mengalami sukacita yang besar. Ada saat di mana Bapa harus berpisah dengan anak kesayangannya sebagai manusia, saudara-saudara, yang punya tugas untuk membebaskan menjadi juru selamat bagi manusia, supaya saudara dan saya diselamatkan untuk menerima pernyataan kasihnya Bapa. Yesus sebagai puncak wahyunya Allah, sebagai manusia, sebagai lambang sukacita dan duka citanya. Sukacita bagi manusia, duka cita bagi Bapa. Tetapi itulah yang terjadi. Natal buat kita semua. Saudara hari ini mengalami sukacita. Kita semua mengalami sukacita. Bagi yang merasa tidak layak. Saudara yang hari-hari ini sedang merasa tidak layak. Saudara yang hari-hari ini merasa bergumul karena hal-hal yang telah kita lakukan. Hari ini biarlah menjadi kabar sukacita buat saudara. Hari ini yang saudara merasa sakit, saudara mengalami pergumulan dengan penyakit saudara, terimalah sukacita yang dari Tuhan. Walaupun saudara merasa tidak layak dan merasa layak untuk menerima sakit penyakit ini, Tuhan berkata saudara layak untuk disembuhkan, saudara layak untuk dipulihkan, karena Natal adalah sukacita besar bagi kita semua. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang di sorga. Engkau telah menyelamatkan kami semua. Engkau dengan mengutus Yesus Kristus. Natal yang kami rayakan bersama-sama di bulan-bulan ini menjadi sukacita yang besar bagi kami semua. Biarlah kami memahami duka cita yang Bapa harus lewati, supaya kami bisa merasakan sukacita yang besar yang Tuhan kehendaki supaya kami terima. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang hari-hari ini merasa tidak layak dengan hidup mereka. Tuhan Roh Kudus menolong mereka supaya mereka memahami, jangan takut, Tuhan memberikan sukacita besar bagimu.
Mari kita bersama-sama menerima anugerah Tuhan. Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk benih firman-Mu. Kami menerimanya dengan sukacita. Kami menerima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.